Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldea Sapitri dari kelas 1 PK3 dengan NIM 96/2019-074. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tabel KPR di Microsoft Excel dengan cepat dan mudah. Video ini dibuat sebagai bahan pemenuhan tugas mata kuliah pengantar komputer. Tabel KPR adalah kredit pemilikan rumah yang merupakan sarana yang dapat memberikan estimasi besar cicilan KPR yang akan dibayarkan tiap bulannya, serta total pinjaman setelah memperhitungkan tingkat bunga. Di sini sudah terdapat 3 basis bunga. Yang pertama adalah bunga flat, yaitu bunga yang jumlahnya selalu tetap meskipun sisa hutangnya berubah. Lalu yang kedua ada bunga anuitas, yaitu jumlah bunga yang dihitung dari sisa hutangnya. Kemudian yang terakhir ada bunga murah baha tetap, yaitu bunga yang jumlahnya juga dihitung dari sisa hutangnya. Jadi bunga anuitas dan bunga murah baha tetap ini merupakan bunganya yang selalu berubah-ubah mengikuti sisa hutangnya. Kemudian di sini kita masuk untuk ke perhitungan bunga flat. Caranya adalah sama dengan buka kurung, lalu klik suku bunganya, kemudian dikunci, lalu dibagi dengan 12 karena suku bunga tersebut merupakan suku bunga per tahun, kemudian dikali dengan hutang pokoknya, lalu dikunci sebanyak 3 kali untuk mengunci kolomnya, kemudian tutup kurung, lalu tambah dengan hutang pokoknya, yang kemudian dikunci sebanyak 3 kali, lalu dibagi dengan jangka waktu periodenya, lalu dikunci sebanyak 2 kali untuk mengunci baris. Kemudian jika sudah didapat hasilnya, maka bisa kita tarik ke bawah dan tarik ke samping untuk mengisi kolom dan baris yang masih kosong. Kemudian, bisa kita lihat di tabel amortisasi hutang KPR flat untuk periode 12 bulan. Yang pertama, kita hitung angsuran bunganya. Caranya itu adalah plafonnya dikunci, lalu dikali dengan bunganya, kunci, lalu dibagi dengan periodenya, dan dikunci. Kemudian, angsuran pokok. Caranya adalah sama dengan plafon KPR dikunci, lalu dibagi dengan periodenya, dikunci. Kemudian setelah itu, menghitung cicilan. Caranya itu adalah angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Selanjutnya mencari sisa pinjaman, yaitu sisa pinjaman sebelumnya dikurangi dengan angsuran pokok. Kemudian jika sudah didapat hasilnya, maka diblok dan ditarik ke bawah. Setelah itu dapat kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Dapat kita ketahui bahwa bunga untuk metode flat adalah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian kita kembali untuk mengerjakan bunga anuitas. Untuk bunga anuitas ini menggunakan rumus PMT. Caranya adalah sama dengan PMT, lalu di situ ada red, diisi dengan suku bunganya, lalu dikunci, kemudian dibagi dengan 12 karena suku bunga tersebut merupakan bunga untuk per tahun, kemudian N4 adalah periode jangka waktunya, lalu dikunci sebanyak 2 kali untuk mengunci baris, kemudian masuk ke VV yaitu present value atau hutang pokoknya, jangan lupa diberikan tanda minus agar hasilnya menjadi positif, kemudian dikunci sebanyak 3 kali untuk mengunci kolom, kemudian FV dan type diberikan angka 0. Setelah mendapatkan hasilnya, maka ditarik ke bawah dan ditarik ke samping untuk mengisi kolom dan baris yang masih kosong. Kemudian, kita masuk ke tabel amortisasi hutang KPR anuitas dengan periode 12 bulan. Yang pertama kita cari adalah menghitung anuitasnya dengan cara sama dengan PMT, lalu di situ juga terdapat red yang kita isi dengan bunganya, lalu dibagi dengan 12, kemudian N4-nya yaitu periodenya, selanjutnya VV atau present value diisi dengan plafon KPR-nya, selanjutnya FV dan type diisi dengan angka 0. Selanjutnya, kita menghitung untuk angsuran bunga. Caranya adalah sama dengan sisa pinjaman sebelumnya dikali dengan bunga lalu dikunci,
kemudian dibagi dengan periodenya, dikunci. Setelah itu menghitung angsuran pokoknya. Caranya adalah sama dengan anuitas, dikunci, kemudian dikurangi dengan angsuran bunga. Selanjutnya, menghitung cicilan. Caranya adalah angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Lalu untuk mencari sisa pinjaman, yaitu caranya adalah sisa pinjaman sebelumnya dikurangi dengan angsuran pokok. Setelah didapat hasilnya, maka dapat kita blok lalu ditarik ke bawah untuk mengisi kolom dan baris yang masih kosong. Setelah sudah terisi semua, maka kita dapat menjumlahkannya dengan menggunakan rumus sum. Untuk itu diketahui angsuran bunga untuk metode anuitas adalah sebesar Rp6.618.546. Lalu di sini kita kembali untuk mengerjakan metode margin murabaha tetap. Di sini juga sama dengan anuitas, yaitu menggunakan rumus PMT. Lalu rate-nya diisi dengan suku bunganya, lalu dikunci dan dibagi dengan 12 karena suku bunga tersebut merupakan suku bunga untuk per tahun. Kemudian enter, diklik yang periode jangka waktunya, lalu dikunci sebanyak 2 kali untuk mengunci baris. Kemudian VV atau present value-nya diberikan minus agar hasilnya menjadi positif, lalu diklik hutang pokoknya, kemudian dikunci 3 kali untuk mengunci kolom, kemudian FV dan tab diisi dengan angka 0. Setelah itu, didapatkan hasilnya, maka dapat kita isi dengan ditarik ke bawah dan ke samping. Selanjutnya, kita dapat melihat di tabel amortisasi untuk metode margin murabaha tetap untuk periode 12 bulan. Di sini juga sama, kita mencari nilai anuitasnya dulu yang pertama, yaitu dengan cara rumus PMT. Rate diisi dengan bunganya, lalu dibagi dengan 12, lalu enter, diklik periodenya, kemudian masuk ke VV diberikan minus, lalu diklik plafon KVR-nya, kemudian EV dan type diberikan angka 0. Yang pertama adalah angsuran bunga. Cara menghitungnya adalah sisa pinjaman sebelumnya dikali dengan bunga lalu dibagi dengan periodenya. Jangan lupa bunga dan periodenya diberikan kunci atau F4. Kemudian setelah itu menghitung angsuran pokoknya dengan cara anuitasnya dikunci, kemudian dikurangi dengan angsuran bunga. Setelah itu menghitung untuk cicilan. Caranya adalah angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Selanjutnya, menghitung untuk sisa pinjaman. Caranya adalah sisa pinjaman sebelumnya dikurangi dengan angsuran pokok. Setelah didapat hasilnya, maka dapat kita blok, lalu ditarik ke bawah untuk mengisi kolom dan baris yang masih kosong. Setelah itu dapat kita jumlah dengan menggunakan rumus sum. Maka didapat angsuran bunga untuk metode margin murabaha tetap adalah sebesar Rp5.499.064. Jadi kesimpulannya adalah dari ketiga metode tersebut atau dari ketiga basis bunga tersebut, yang paling baik adalah yang pertama bunga anuitas, bunga murabaha tetap, dan yang terakhir adalah bunga flat. Bunga anuitas memiliki jumlah bunga yang kecil karena perhitungannya berdasarkan sisa hutangnya. Begitu juga untuk bunga murabaha tetap, ia memiliki jumlah bunga yang dihitung dari sisa hutangnya, sehingga menjadikan bunga anuitas dan bunga murabaha tetap ini memiliki angsuran bunga yang jika ditotalkan hasilnya itu lebih rendah dibandingkan dengan bunga flat. Bunga flat itu memiliki bunga yang paling besar karena bunganya relatif tetap dan tidak berubah dari periode ke periode, sehingga menjadikan bunga flat itu memiliki angsuran bunga yang jika ditotalkan maka jumlahnya paling besar jika dibandingkan dengan bunga anuitas dan juga bunga murabaha tetap. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.